Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, khusus para pengurus, khusus pimpinan Bapak Haji Abdurrahman, serta para guru-guru, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kesempatan malam hari ini di malam Senin setelah sholat Isya, kita tetap berada di ruangan Masjid Al-Inayah untuk sama-sama kembali mengikuti pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan setiap kali kita hadir pengajian, setiap kali itulah Allah memberikan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita melanjutkan bahasan tentang hukum memesan barang ya, yang zaman sekarang yaitu disebut inden, atau karena sekarang zaman teknologi ya, maka disebut jual beli online ya. Jual beli online atau inden sama aja sih, cuman namanya aja beda, yaitu memesan barang. Kita mesen ya, melalui internet, melalui telepon ya. Kemudian barang-barang itu yang kita pesen harus jelas supaya nggak ada persengketaan antara penjual dan pembeli. Nah, ini yang sudah dibahas, syarat-syarat memesan barang itu ya. Itu ada beberapa syarat ini yang sudah dibahas, tapi saya ulangi dengan singkat, yaitu ada beberapa syarat dari memesan barang. Nah, di sini diantaranya ini yaitu barang yang dipesan harus digambarkan secara jelas. Ada istilah jenis, jenisnya diterangkan. Ada istilah sifat, sifatnya diterangkan begitu. Jenis apa ini? Jenis HP misalnya kan. Sifat itu anggaplah merek misalnya. Ya, belum lagi rincian-rinciannya itu. Ya, berapa istilahnya penyimpanannya, RAM-nya berapa begitu. Harus jelas. Biasanya kan mereka ini penjual sudah menerangkan terlebih dahulu. Jadi istilahnya penjual proaktif, udah nerangin apa yang dijual secara rinci ya, sehingga kasarnya udah nggak perlu nanya lagi begitu. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Jadi ntar tinggal nih pembeli menyetujui atau tidak, dilihat dulu seret begitu. Wah, ini pas nih, baru dia pesan yang begini begitu. Jadi udah jelas itu. Emang demikian syaratnya memesan barang ya. Jadi barangnya harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga tidak ada persengketaan antara penjual dan pembeli begitu. Kemudian yang kedua, hendaklah juga disebutkan kadar berapa yang akan dipesan. Ya, zaman dulu misalnya memesan barang yang ditimbang berapa kilo, memesan barang yang dihitung berapa biji, memesan barang yang pakai meteran berapa meter begitu. Jadi biar jelas disebutinlah tentang kadar daripada pesanan barang ya. Ada yang ditaker, ada yang ditimbang, ada yang diukur dan sebagainya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu barang yang dipesan semestinya ada ketika waktu pesanan tiba. Jangan mesen apa ini, duren bukan musim duren. Nah, tolong nanti saya mesen duren kirimin bukan bukan waktu musimnya. Ya nggak bisa begitu. Jadi memesan barang
ketika pas banget udah jatuh tempo, barangnya bisa disediakan gitu ya. Itu yang disebut ayyakuna mawjudan indal istiqaq fil ghalib ya. Itu sudah dibahas. Kemudian lagi ada syarat-syarat barang yang dipesan, yaitu harus dijelaskan tempat penyerahan. Di mana ini mesen barang diserahkan, alamatnya kan, itu disebut alamatnya itu. Ya, sekarang nggak tanggung-tanggung, pakai nomor telepon, wah udah mantep udah. Kalau tuh yang bawain linglung, wah tinggal telepon. Wah canggih udah, gampang, udah ya. Jadi disebutkan juga tempat penyerahan, karena kan boleh jadi kalau tempat penyerahannya jauh, ini ntar ongkosnya berapa kan begitu. Tempat penyerahannya dekat ya lain lagi. Itu juga supaya disebutkan agar tidak ada perselisihan. Begitu. Kemudian wajib juga disebutin jumlah uang yang harus dibayar. Artinya pesanan barang nih berapa duit kan begitu. Masih tinggal mesen barang, udah kirimin. Ntar jangan-jangan ya apa itu penjelasannya harganya tinggi. Akhirnya tak timbul persengketaan. Agama nggak mau. Jadi harganya nggak boleh harga gelap, harga jelas. Ya, dijelaskan berapa gitu. Kalau memang dapat potongan berapa potongannya. Nah ini nih yang sekarang ini wasadis ayyakuna tsaman ma'luman. Yang keenam supaya sah mesenan barang, yaitu harga daripada barang tersebut dimaklumi, diketahui bil qadar, ya, kadarnya berapa jumlahnya, au birru'yah lahu, atau harganya kita bisa tahu dengan dilihat begitu. Yang penting diketahui tentang harga daripada barang pesanan. Kemudian wasabi yang ketujuh ayataqabadha ay al muslimu wal muslim ilaih fi majlisil aqd. Jadi yang mesen dan yang menerima pesanan supaya ketemu dan menyerahkan uang. Namanya mesen, duitnya duluan. Begitu, namanya mesen duitnya duluan, bukan belakangan ya. Maka itu yang memesan barang ya, menyerahkan uang kepada orang yang menerima pesanan di majelis akad, ya di tempat situlah. Apakah kita datang ke tempat pembuatan barang, atau yang membuat barang yang menerima pesanan datang ke kita, di mana itu akadnya? Ya, itu tinggal diatur. Ya, bisa di sini, bisa di sana, itu terserah katanya. Yang penting pada waktu transaksi, di tempat transaksi, maka uangnya diserahkan. Cuman kan sekarang beda nih dengan apa yang diterangkan di dalam kitab. Dalam kitab disuruh serahin semuanya. Ya. Tapi kan kalau kita mesen barang biasanya sebagian dulu. Ya, mesen apa ini? Mesen ya barang-barang lah, entah itu meja, entah itu bangku. Ya, duit kadang-kadang kita pakai DP dulu dah. Enggak semuanya. Secara agama sih semuanya. Nah, itu yang dipraktekkan di online kan semuanya. Iya kan, di online semuanya bayar. Coba-coba ente mesen enggak pakai bayar atau bayar separuhnya. Enggak dikirimin. Nah itu benar itu secara online. Cuman kalau kita beli barang mesen di kampung-kampung di sekitar kita, kita nggak kasih semuanya. Sebagian kita ada curiga nih, kasih semuanya dikabur. Kan sebenarnya salah kalau begini. Ya udahlah, diaturlah gimana ke. Jadi orang yang memesan menyerahkan uang kepada yang menerima pesanan. Ya. Qabla tafarruq, sebelum berpisah. Sebelum berpisah ya biasalah yang namanya memesan berikan uang sebelum berpisah. Kalau berpisah ntar bikin akad lagi ya, akad baru lagi namanya ya. Falau tafarraqa qabla qabdi ra'sil mal batalal akad. Seandainya keduanya berpisah ya sebelum diserahkan uangnya, batal akadnya. Udah saya mesen barang ini begini-begini, berapa duit itu? Sekian. Tawar menawar jadi, baik, oke. Tapi nggak dikasih uang, ya belum akad.
Ya, ntar kalau mau akad lagi ngomong baru. Ya. Karena akad mesen itu ya langsung diserahkan. Jangan akadnya sekarang, nyerahin duitnya besok. Nggak pas itu secara agama. Ya kalau nyerahin duitnya besok ya mesennya ngulangin lagi besok. Ya. Begitu agama mestinya ya agak teliti banget begitu. Jadi hendaklah uang pesanan ini, artinya uang yang dijadiin untuk diberi kepada orang yang nerima pesanan langsung diserahkan di majelis akad gitu. Kalau nggak diserahkan ya nggak bisa. Kalau nanti mau diserahkan ya nanti akad lagi, ngomong lagi begitu. Bisa jadi ada perubahan, bisa jadi kata yang nerima pesanan, wah sekarang Pak udah mahal misalnya, kemarin baru naik. Kemarin baru naik begitu. Maka omongan yang kemarinan nggak dipakai, ya, ganti baru atau omongan. Nah, biar omongan ame penyerahan uang bareng, supaya nggak jadi kembang keributan itu. Au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi khilafu tafriqis sabqah, atau diserahkan baru sebagian. Yang tadi itu kebanyakan di kita begitu, mesen barang duitnya diserahkan separuh atau seperempatnya begitu. Nah itu ada yang membolehkan, boleh, cuman yang boleh seukuran yang dibayar aja. Misalnya saya beli 10 ekor kambing, ya saya bayar baru 2 ekor, ya udah yang sah 2 ekor, bayar baru 2 ekor. Ya, yang 8 ya nanti cerita lagi lain, bisa jadi kambingnya naik harganya. Bisa jadi turun, nggak tahu tuh. Di situ kan dikhawatirkan namanya harga bisa berubah, apalagi emas, hitungan jam bisa berubah dia, begitu. Maka hendaknya akadnya ngomongnya sekarang ini menit, uangnya serahkan ini menit, selesai. Ntar ada perubahan harga ya udah untung-untungan dah kasarnya, itu risiko dagang. Boleh jadi setelah kita terima pesanan, bahan-bahannya naik lagi. Ya, itu apa boleh buat? Tanggung jawab. Apa boleh buat? Ya, kita salah perhitungan atau keadaan berubah dengan cepat. Jadi mesen barang begitu. Kemudian wal mu'tabar al-qabdul hakiki walau ahalal muslim bi ra'si malis salam wa qabadahul mu'tal wa huwal muslim ilaihi minal muhal alaihi fil majlis lam yakfi. Ini mau diterangkan tentang uangnya itu langsung diserahkan, jangan melalui orang lain. Dalam arti begini, ini ada nih masalah agak repot sedikit ini ya, namanya hiwalah itu ya. Hiwalah itu kalau bahasa kitanya itu kita ngirimin duit wesel. Ada istilah hiwalah itu. Misalnya ada seseorang, si A ini yang di kanan saya ini, ya, saya utang sama dia, tapi si B ngutang sama saya. Nah, ini kan saya padukan, gitu. Jadi di satu sisi saya ngutang sama si A 100.000, di sisi lain si B ngutang sama saya juga 100.000. Waktunya pas. Maka saya bilang, wahai si A, lu jangan minta sama gua dah, minta langsung kemari, surusut kemari. Iya, itu dalam agama dibolehkan. Syaratnya nih dia redo nih, dia senang, baik kalau begitu. Dia bilang, gua gak minta sama dia nih, sama si A, orangnya susah begitu. Gua minta Pak Haji aja dah, Pak Haji yang ngutang sama saya, kok saya minta disuruh sono? Ya udah nggak bisa. Itu namanya hiwalah itu. Ya. Nah ntar dimasukin nih masalah ini, masalah memesan barang, ya, agak repot terangin ini. Ya memesan barang begitu, memesan barang harga 100.000 begitu. Kebetulan si A, si B nih, si A benar tadi. Pokoknya sampai keda, si A meminjam duit sama saya. Tadi kan saya yang minjam ceritanya. Sekarang si A minjam sama saya duit 100.000. Kebetulan saya sama si B nih, saya pesan sama si B, harganya 100 juga. Saya bilang, wahai si B, minta aja sama si A langsung. Nah itu nggak bisa katanya. Jadi langsung dari saya, kudunya nih duit,
begitu langsung. Agak repot itu memang neranginnya saudara-saudara ya. Jarang dipakai lagi, jarang. Pemindahan utang namanya, pemindahan utang. Itu harus ada persetujuan. Utang orang yang saya pindahkan utangnya harus setuju. Ya, saya bilang si Anu kan ngutang sama saya ngutang sama kamu. Sekarang boleh gak kamu minta langsung sono? Kita minta dia langsung, emang dia ngutang 100, gue ngutang mulu 100. Minta langsung ke sono. Nah ini harus tergantung dia nih. Kalau dia bilang baik Pak Haji, ntar saya minta. Dia orangnya baik nih yang di sini, ya beres sudah. Kok gak ada Pak Haji, ya gak jadi. Ya ada persetujuan, gak bisa dipaksa. Gak bisa dipaksa ya. Baik, selanjutnya nanti kita ketemu tuh bab itu khusus. Wasamin ayyakuna aqdu salam najizan lam yudkhilhu khiyarus syarat. Dan yang ke-8 syaratnya nih kita membeli secara inden alias mesen ya, maka akad mesen ini harus terlaksana, nggak boleh pakai khiyarus syarat. Khiyarus syarat yang dulu pernah kita terangkan ya, kita mau beli nih, bayar tuh dah duitnya, terimalah barangnya, cuman kita ngomong nih harus persetujuan kedua belah pihak. Saya walaupun udah saya terima ini barang, walaupun duit saya udah serahkan kepada Bapak, maukah Bapak ikut syarat saya? Syarat apa itu? Saya mau nanti mikir-mikir nih 2 hari aja ya, ini barang di rumah ntar saya pikirin nih 2 hari. Kalau memang jadi ya udah saya nggak balik lagi, nggak jadi saya pulangin duitnya, pulang lagi. Kata penjual, gogah begitu, ya nggak jadi. Kan namanya khiyarus syarat ya, hak boleh nerusin atau batalin dengan persyaratan kedua belah pihak. Kalau sendiri nggak bisa, itu khiyarus syarat itu. Nah ini nggak masuk nih di ginian nih, di memesan. Jadi bikin ngambang urusannya. Emang memesan barangnya belum kelihatan. Ya, barangnya belum kelihatan, jadi udah ngambang tuh satu. Barang belum kelihatan. Ya enak kan, duit kelihatan, barang kelihatan, selesai. Mesen barang, duit kelihatan, barangnya yang kita pesen belum ada, ngambang dia. Ditambah lagi ngambang. Nanti ini ya setelah saya serahkan nih uang kepada Bapak, saya pikir-pikir 2 hari. Ya kalau nggak jadi, saya ambil lagi tuh duit. Kasihan dia nggak belanja, dibengong nungguin. Nyangkut dia, serang ya. Ini sih aneh-aneh semua ini. Begitu. Bi khilafi khiyaril majlis, berbeda hak memilih selama penjual ya, pemesan sama orang yang dipesan itu selama masih di majlis. Anggap di tempat tokonya. Saya mesen barang tuh sama toko itu, memang udah barangnya udah habis, saya mesen tuh sama dia begitu. Nah, waktu saya serahkan uang udah jadi, saya belum keluar dari itu toko. Saya pikiran, akhirnya wah nggak jadi dah, batalin, boleh saya batalin. Pak nggak jadi Pak dah, mana uang saya Pak begitu, saya nggak jadi mesen dah, boleh karena saya masih di warung di toko tersebut, belum keluar. Ini namanya khiyar, hak memilih selama kita berada di toko tersebut. Kalau keluar udah nggak ada khiyarul majlis, namanya majlis akad, bukan majlis taklim. Ya. Jadi majlis akad tempat kita akad, entah itu di toko, di warung, di pasar dan sebagainya. Jadi khiyarul majlis boleh-boleh aja masuk di dalam memesan barang, karena gambarannya jadi mudah. Ketika kita mesen barang sama dia, kita udah serahin duit, kita belum keluar dari tempat mesen barang, pikir, gue batalin aja dah, nggak kena begini. Gue mau beli yang langsung aja dah, nggak pakai mesen. Nah, saya minta lagi duitnya. Ya, cuman kan sekarang udah main pinter-pinteran dah. Barang yang udah dipesen ya nggak bisa ditukar-tukar lagi. Duit yang udah masuk udah. Ya tulisannya pokoknya. Ya, mau dibilang apa? Kalau khiyarul majlis dia nggak berhak menghilangkan. Walaupun dibilang barang yang sudah dibeli nggak boleh ditukar, nggak boleh dikembalikan. Sedangkan kita masih di majlis. Itu kan namanya khiyar yang Allah kasih begitu. Agama yang
agama mengasih kita hak untuk batalin selama kita di lingkungan jual beli. Nggak ada yang menghilangkan, nggak ada yang menghilangkan. Penjual nggak berhak menghilangkan, walaupun kamu tulis. Itu secara agama. Cuman secara dunia kita kalah dah. Lari ke pengadilan kalah kita. Itu ada bacaannya. Pengadilan menangin yang ada bacaannya. Begitu. Ya, khiyarul majlis tuh nggak pernah hilang, walaupun dihilangkan oleh penjual dengan kata-kata barang yang sudah dibeli nggak boleh ditukar, nggak boleh dikembalikan. Kalau khiyarus syarat emang susah, dia harus persetujuan. Nah, kalau khiyarul aib juga ini hak dari agama. Khiyarul aib, hak memilih, meneruskan atau membatalkan bila mana kita temui barang cacat. Ini penjual walaupun tulis barang yang udah dibeli nggak bisa ditukar dan dikembalikan. Kita bawa pulang dah di rumah, kita liatin, aduh ada cacat, wajib kita pulangin. Bukan wajib sih, kita berhak mulangin. Kalau kita bilang nggak pulangin dah, gue males dah, ya biarin dah. Kita berhak memulangkan, kita pulangin. Penjual wajib terima. Barang cacat, lu nggak terima dosa lo gitu. Ya. Menyakiti pembeli, karena barangnya nyata-nyatanya cacat. Ya. Kecuali emang dia bilang, mana barang yang cacat, gue mau beli biar yang murahan dikit. Nah itu sih lain urusan ceritanya. Wong cerita beli barang pasti barang yang bagus, yang mulus. Ini cacat. Ya. Nah itu walaupun dibilang nggak bisa dipulangkan, secara kekuatan hukum agama boleh. Secara kekuatan hukum agama. Selesai itu dah masalah memesan barang, habis ceritanya. Ini judul baru, masalah gadai. Ini yang ramai gadai di kita. Ya. Nah, saya ingin terangkan aja gadai, nggak pakai kitab, nanti baru pakai kitab, tanggung soalnya. Jadi gadai itu adalah sesuatu yang memang terjadi di masa Nabi. Di dalam Al-Quran tuh ada farihanum makbudah, itu gadai yang diserahkan. Begitu, ada ceritanya itu ayat sebelumnya. Dan Nabi diceritakan pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi sekian kilo gandum. Nah, Nabi berbuat demikian untuk menunjukkan kita boleh berbisnis dengan non-muslim. Ya, boleh berbisnis dengan non-muslim. Nabi pernah berbisnis menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi kebanyakan zaman dulu ya banyak duit. Termasuk sekarang juga, dia yang memiliki bank-bank di Amerika, di Eropa. Para bankir, ya mereka sampai sekarang. Karena mereka manusia yang loba. Mereka manusia yang istilahnya tamak, pokoknya duit haram, duit halal, hajar terus. Begitu. Itu orang-orang Yahudi. Ya. Dan mereka protek banget itu, melindungi banget tuh suku mereka. Ya. Maka tuh yang megang, itu semenjak zaman dulu tuh, zaman Perang Dunia Pertama, sebelumnya Perang Dunia Kedua, itu mereka itu orang Yahudi yang memegang peranan ekonomi di Eropa, di Amerika. Maka mereka lah yang memegang uang. Jadi lobby mereka, perundingan yang mereka bikin itu selalu menang. Baik di PBB katanya, di Amerika, di Eropa, begitu. Itu susahnya tuh mereka. Nah dulu Nabi aja pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ini menggambarkan orang Yahudi emang orang ada dari dulu yang punya sifat begitu. Dia punya sifat dunia materialistis. Ya. Maka kan ketika dia ngomong sama Nabi Musa, "Hai Nabi Musa, arinallaha jahra." Perlihatkanlah Tuhan kelihatan jedog begitu. Itu kan material. Pengen ngelihat Tuhan jedog begitu kelihatan, jogrog. Itu materialistis namanya. Dia memang selalu berorientasi ke materialistis itu. Orang-orang Yahudi sampai sekarang, dari dulu. Ya. Jadi gadai, Nabi pernah menggadai. Al-Quran juga menyebutkan, gadai itu boleh. Dia hanya sebatas untuk menjamin, ya, untuk menjamin pinjaman uang. Kan adek nih minjemin ada dua cara. Nggak pakai gadai, namanya amanat aja. Itu minjem berapa duit? 1 juta. Udah nggak pakai gadai, ini gue kasih. Gue tahu lo orang jujur. Jadi dengan modal amanat aja. Kasih itu dah. Boleh begitu. Dengan bergantung
ya amanat itu orang. Ada dengan bergantung jaminan. Jaminan, namanya gadai. Lu minjem duit berapa? 10 juta. Masih 10 juta begitu aja. Ya, mana dong jaminannya? Itu jaminan tujuannya kalau dia nggak kuat bayar 10 juta, nanti itu jaminan dijual. Secara agama yang jual pemilik, bukan yang nerima gadai. Jualnya di rumah kita lah, ayo jual. Ya, karena kalau kita yang jual, yang nerima gadai, kita jual murah-murah, yang penting duit gua pulang, kan begitu ceritanya. Oh nggak bisa agama, serahin pemiliknya, ya, jual di situ. Ntar laku, bayar utang di situ. Tujuannya ke situ tuh, kayaknya itu penting. Tapi zaman sekarang ya, harus ada barang gadaian. Cuman di kita jeleknya barang gadaian dimanfaatin. Nah, ini yang nggak boleh secara hukum agama. Emang nggak, kalau nggak ditebus jadi miliknya itu yang. Nah itu juga salah, nggak bisa. Iya. Jadi barang gadaian itu hanya jaminan, begitu ya. Nggak bisa kita jual sendiri sewenang-wenang. Hendaklah pemiliknya yang jual. Ya. Kemudian barang gadaian jangan dimanfaatin. Orang gadai motor, saya pakai terus tuh motor. Kalau perlu saya sewain, saya ojekin. Rusak dan terus siapa yang tanggung jawab? Kata yang punya motor, tadi kan saya gadein kan cakep Pak Haji. Ya kan gue pakai, wajar dong katanya. Wah ini namanya riba. Minjemin duit dapat keuntungan.